gerakan saham di dalam bursa itu ada beberapa pola ya. Yang pertama ada volatility clustering, yang kedua ada heavy tails, yang ketiga ada bid ask bounce, dan yang keempat ada microstructure noise. Nah, kemudian karena tadi kita punya volatility clustering, biasanya kita menggunakan model Arch atau Garch untuk memodelkan volatilitas tersebut yang tidak konstan. Sekali lagi di sini saya menggunakan Microsoft dalam frekuensi 1 menit, dan juga untuk menganalisis nanti pada non-synchronous trading, saya juga menggunakan saham Nvidia untuk membandingkan dua saham tersebut. Oke, saya kira tadi saya sudah sampaikan terkait tujuannya. Oke, untuk metodologinya saya singkat saja. Jadi data yang saya gunakan berasal dari Yahoo Finance, dari yang disediakan langsung di dalam Google Colab. Kemudian juga di sisi lain saya menggunakan penyedia data kedua, yaitu 12 Data. Yang mana untuk kedua data ini sama, saya gunakan intervalnya 1 menit. Dari data tersebut saya hitung logaritma yang terlebih dahulu dengan formula ini. Kemudian saya jalankan beberapa analisis ya, mulai dari non-synchronous trading sampai kepada ada pola diurnal nantinya. Yang pertama, saya masuk ke non-synchronous trading terlebih dahulu. Ya. Saya gunakan data saham Microsoft dan Nvidia, yang mana saya menggunakan ada tiga jenis pola pendekatan untuk non-synchronous trading. Ada previous tick filling, ada interpolasi naif, dan juga ada estimator Hayashi Yoshida atau HY. Nah, pada tabel ini tampak masing-masing estimator beserta dengan korelasi yang ditampilkan, yang mana estimator yang sinkron ini adalah estimator yang asli, yang apabila kita menggunakan seluruh datanya lengkap, nilainya adalah 0,4116. Nah, kemudian pada saham Nvidia, saya coba simulasikan dengan menghilangkan beberapa tick, sehingga terjadi non-synchronous trading. Kemudian pada saham Nvidia tersebut saya coba simulasikan untuk mengisi tick-tick tersebut dengan previous tick, interpolasi naif, dan juga HY. Nah, pada tabel ini nampak bahwa nilai korelasi yang ditemukan atau dihitung dengan menggunakan metode previous tick maupun interpolasi naif itu sangat kecil ya, atau tidak mendekati dari estimator yang aslinya, yang sinkron. Di sini nampak perbedaannya itu cukup jauh ya, hampir hanya mencapai 50% dari dari korelasi yang asli. Namun jika kita menggunakan estimator Hayashi Yoshida, nampak bahwa korelasinya sudah sangat mendekati dengan korelasi yang aslinya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa betul estimator Hayashi Yoshida itu sangat robust ya, terhadap kondisi non-synchronous trading, sehingga sangat disarankan untuk menggunakan estimator Hayashi Yoshida dibandingkan dengan estimator lainnya. Kemudian untuk fenomena kedua, yaitu bid ask spread terlebih dahulu. Setelah saya search di Google, itu untuk saham Microsoft itu perubahan ticknya sekitar 2 sen ya, atau 0,02 dolar, atau sekitar 0,077% dari harga terakhirnya. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ada garis merah yang berupa bid dan garis biru yang berupa ask ya. Nah, sesuai pada kode yang diberikan pada Python, di sini garis merah yang merupakan bid ini mengambil data berupa harga terendah ya pada menit tersebut sebagai proxy dari bid. Kemudian untuk yang biru ini menggunakan data harga tertinggi pada menit tersebut sebagai proxy dari offer atau ask gitu ya. Nah, bisa dilihat bahwa pergerakan harga transaksi ini dia ada di dalam garis merah dan biru ya. Itu sehingga inilah yang disebut sebagai bid ask bounce ya. Nah, kemudian pada gambar ini bisa dilihat ada pola zigzag ya. Ini yang merupakan sangat umum pada high frequency trading, karena harga bergerak pada kisaran bid dan ask terus bolak-balik begitu ya. Nah, hal ini menimbulkan adanya autokorelasi negatif pada leg pertama begitu. Dan sesuai dengan teori yang berlaku ya. Oke. Jadi demikian pada Microsoft juga berlaku bid ask bounce ya.
Nah, kemudian fenomena berikutnya adalah volatility clustering. Ya, di sini nampak bahwa yang garis biru ini, saya perbesar dulu. Garis biru ini merupakan return dari Microsoft dibandingkan dengan garis yang berwarna oranye itu adalah white noise ya, atau simulasi dari beberapa return yang berdistribusi normal. Nah, nampak bahwa si garis biru ini tidak sepenuhnya cocok ya, atau tidak sepenuhnya pas dengan si distribusi garis yang berwarna orange. Ini menunjukkan bahwa memang return itu tidak mengikuti distribusi normal ya untuk distribusinya. Namun bisa lihat contohnya pada garis yang awal ini itu ada semacam lonjakan yang sangat besar ya. Nah, yang mana ketika volatilitasnya tinggi juga diikuti oleh volatilitas yang juga tinggi. Nah, ini merupakan salah satu bukti visual bahwa di dalam saham Microsoft itu terjadi volatility clustering ya. Yang nampak itu di bagian yang paling kiri dan juga di bagian yang paling kanan. Tuh. Hal ini diperkuat dengan uji Liung box baik pada return maupun absolute return. Keduanya ini menghasilkan nilai yang di bawah 0,05, sangat kecil, sehingga kita menolak H0. Nah, dalam Liung box, kalau kita menolak H0, itu artinya kita mengakui ya bahwa ada korelasi atau terdapat bukti statistik bahwa adanya korelasi ya, antara beberapa leg awal gitu. Nah, itu merupakan salah satu bukti statistik bahwa adanya volatility clustering. Nah, karena tadi kita menemukan ada volatility clustering, maka kita bisa menggunakan gauge ya, untuk mengestimasi volatilitas yang ada di dalam saham Microsoft. Ya. Nah, di sini saya menggunakan model gauge dengan persamaan seperti ini, dengan mean equation berupa AR2 ya. Nah, diperoleh hasil estimasi di antara alfa plus beta itu adalah 0,9563. Artinya karena alfa plus betanya mendekati 1, itu kita memiliki fakta bahwa terdapat persistensi yang sangat tinggi ya antara atau di dalam volatilitas di dalam saham ini. Gitu. Kemudian berikut ini adalah distribusi dari return. Nampak bahwa di sini sebentar. Ada fenomena leptokurtosis ya, atau ekor tebal. Nah, pada sisi yang sebelah kanan kemudian ada juga puncak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan normal PDF ya. Nah, ini menunjukkan frekuensi observasi yang lebih besar daripada bagian ekor distribusi juga. Nah, jadi ini artinya ada pergerakan ekstrem baik positif maupun negatif, yang mana dia terjadi lebih sering daripada yang diimplikasikan oleh model normal. Nah, jadi hal ini secara statistik diperkuat dengan angka kurtosis yang bernilai 11,16, yang mana jauh menyimpang dari yang normalnya sebesar 3. Kemudian untuk skewness atau kemencengan, dia positif 1,2. Nah, yang mana jelas ini bukan 0, sehingga distribusinya itu tidak sepenuhnya simetris ya. Nampak sangat jelas di sini. Dia punya ekor yang sangat panjang di sebelah kanan. Nah, jadi maksudnya ketika ekornya itu kanan, maka kejadian return positif itu sedikit lebih dominan ya dibandingkan dengan return yang negatif. Begitu. Kemudian setelah diuji dengan jarak Bera, kita memperoleh nilai p-value sebesar sangat kecil ya, hampir mendekati 0. Artinya kita menolak return itu kita menolak hipotesis 0 yang mengatakan bahwa return berdistribusi normal. Artinya return dari distribusi dari return ini jelas tidak berdistribusi normal berdasarkan bukti statistik ini. Begitu. Kemudian berikutnya lanjut ke pola diurnal. Pada umumnya saham itu dia memiliki pola berbentuk huruf U ya. Jadi absolute return itu tinggi pada awal, tinggi pada akhir perdagangan, namun di tengah-tengah dia menurun ya, anjlok begitu. Nah,
nampak pada jam 14 sampai jam 15 ini, volatilitas itu berada pada tingkat tertinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh biasanya ada pelepasan informasi yang terakumulasi pada malam sebelumnya. Kemudian ada banyak yang melakukan order booking terlebih dahulu sehingga order tersebut dieksekusi pada awal hari. Kemudian ada juga eksekusi pesanan yang tertunda sehingga jelas ada banyak order yang terjadi pada satu waktu sehingga volatilitas juga menjadi sangat tinggi. Begitu. Nah, setelah semua order tersebut tereksekusi, tentu akan menjadi lebih sedikit lagi order yang terjadi pada jam-jam berikutnya sehingga volatilitas juga lebih rendah begitu. Nah, kemudian pada aktivitas penutupan di sini volatilitas meningkat kembali sehingga hal ini disebabkan oleh aksi penutupan posisi ya, karena jam pasar akan segera tutup sehingga mungkin para trader atau investor akan kembali mengamankan posisi cash-nya sehingga mereka menjual saham yang mereka miliki, gitu. Kesimpulannya, saham Microsoft ini jelas mengikuti pola yang teoretis ya, yang mana dia memiliki pola U-shape, sebagaimana teori yang berlaku, begitu. Selanjutnya, kita memiliki price discreteness dan juga zero returns. Nah, zero returns ini adalah 1,5% ya, artinya di dalam anggaplah di dalam 100 menit perdagangan, return yang bernilai 0 itu hanya ada 1,5 menit saja, gitu. Nah, sebentar. Meskipun demikian, tidak berarti volatilitasnya rendah, namun ini menunjukkan bahwa perubahan harga itu terjadi dalam 1 menit seringkali lebih kecil daripada 1 tick, sehingga tidak tercatat adanya perubahan closing price. Nah, fenomena ini sangat lazim pada aset yang berlikuiditas tinggi, di mana volume transaksi besar namun perubahan bersih dalam interval kecil dapat saling meniadakan, kemudian harga bergerak aktif dalam interval, kemudian tick size juga bertindak sebagai kendala bawah atau lower bound ya, bagi perubahan harga yang teramati. Kemudian distribusi return juga memiliki point mesh pada titik 0 ya, atau spike yang sangat tinggi pada pusat distribusi. Nah, efek ini sangat penting secara empiris karena distribusi return itu jadinya akan lebih peak ya. Tadi seperti yang saya tunjukkan pada distribusi ini, dia peak pada nilai 0 begitu. Kemudian memperkuat juga munculnya ekor tebal atau fat tails ya. Kemudian ia juga mendistorsi estimasi volatilitas karena banyak metode yang mengasumsikan perubahan harga kontinu. Nah, jadi fenomena price decreaseness dan juga zero returns ini menghasilkan adanya implikasi microstructure ya. Jadi yang pertama itu adalah menambah kurtosis dan yang kedua adalah mendistorsi estimasi volatilitasnya. Dari sekian analisis yang sudah saya jalankan, maka kita memperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, data Microsoft ini menunjukkan semua stylish facts ya, atau fenomena yang umum terjadi pada perdagangan saham high frequency trading, yaitu adanya volatility clustering, kemudian adanya ekor yang tebal, kemudian adanya fenomena bid-ask bounce, kemudian adanya diurnal pattern yang berbentuk U tadi, dan juga adanya fenomena price discreteness. Kemudian untuk asynchronous trading tadi, kita memperoleh kesimpulan bahwa estimator high lebih akurat untuk korelasi intraday. Kemudian juga penggunaan model GARCH itu sangat efektif untuk memodelkan volatilitas Microsoft. Adapun saran yang dihasilkan dari analisis ini adalah yang pertama kita bisa menggunakan return atau menghindari return 1-5 menit dalam perdagangan ya, karena dia memiliki noise yang sangat tinggi dan juga volatilitas yang juga sangat tinggi. Sehingga hal ini diharapkan bisa meminimalisir risiko. Kemudian untuk yang kedua bisa menggunakan model GARCH untuk estimasi risikonya. Kemudian yang ketiga mewaspadai ekor tebal atau tail events. Yang keempat, kita bisa memilih waktu eksekusi di tengah hari
karena tadi pada diurnal pattern di waktu tengah hari itu volatilitasnya cenderung lebih rendah sehingga meminimalisir risiko. Kemudian kita bisa menggunakan estimator Hayes Yoshida untuk multi aset karena dia sangat robust terhadap non-synchronous trading. Kemudian karena tadi kita menghindari return 1-5 menit atau time frame 1-5 menit, kita bisa menggunakan horizon yang lebih panjang. Contohnya minimal adalah 5-30 menit untuk sinyal perdagangan yang lebih stabil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Gunardi. Terima kasih.
Kita langsung nyambung dulu ya. Ini saya ini ada di samping ini, sebentar ada nyambung presentasi dulu. Aduh. Tadi habis, Eri langsung nyambung aja terus nunjuk berikutnya ya. Nanti sambil ini saya ada nanggung nanti selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Oke. Jadi di sini saya hanya menggunakan metode yang ada di Colab yang dikirim oleh Bapak dengan salah. Ini tesis. Sebentar. Ini. Jadi aset yang saya gunakan di sini adalah BBRI dan BBCA. Benar BBRI. Ya. BBRI dengan BBCA dengan tujuan utama dari tugas ini adalah mengidentifikasi karakteristik non-synchronous trading dan melihat dampak dari perbandingannya, dari perbandingan 3 metode. Nah, dari sini hasil dari visualisasi efek interpolasi dengan previous tick didapat kalau misalnya korelasi true synchronousnya itu di 0,445 dan setelah dilakukan previous tick fill itu perbandingannya itu di 0,1012. Jadi ada penurunan sebesar negatif 77,2%. Jadi ini sangat bias ya. Jadi kenapa sih dia gagal? Jadi asumsi harga konstannya itu tidak realistis untuk pasar yang dinamis. Lalu ada variabilitas artifisialnya yang rendah atau harga di hold dengan konstan yang antara trade-nya. Dan korelasinya underestimate. Jadi salah satu aset ini menunjukkan pergerakan yang cukup terbatas. Lalu pada non-synchronous trading dengan data real didapat kalau misalnya magnitude biasnya untuk kondisi data yang true market itu di 0,44 atau 44%, sedangkan dengan asinkronusnya itu 60% itu di 0,3286. Itu perbedaannya di 0,1156 atau ada di 26% perbedaannya. Jadi dengan bias sebesar 60% ini sangat signifikan dan dapat menyebabkan beberapa hal. Contoh, underestimate risiko untuk portfolio, overestimation untuk manfaatnya yang diverifikasi, dan suboptimal untuk aset alokasi. Nah, jadi akan banyak kesalahan perhitungan untuk value at risk-nya. Sedangkan dengan menggunakan metode Hayashi-Yoshida, itu terdapat kalau misalnya estimate correlation-nya atau yang asinkronusnya itu di 0,5452. Jadi ada perbedaan sebesar 0,1010. Jadi dia perbedaannya di arah positif dengan atau sebesar 22,7%. Jadi ini perbandingannya untuk metode yang pada data realnya, yang realnya itu korelasinya di 0,442, sedangkan dengan metode naif atau asinkron itu di 0,3380. Jadi ada perbedaan 23,9%, sedangkan dengan Hayashi dia perbedaannya ada 2,27%. Jadi secara kesimpulan metode naif ini metode Hayashi Yoshida masih lebih bagus untuk menghadapi bias terhadap true kalau kita membandingkannya terhadap naif pada data ini.
Sedangkan untuk preview stick ini biasnya sangat ekstrim di minus 77,2%. Jadi tidak proper untuk digunakan. Ya, mungkin itu saja Pak yang dari saya. Jadi saya hanya menerapkan dari collab yang diberikan oleh Bapak. Ya, mungkin saya berikan kembali kepada Bapak. Aku mulai. Baik, selamat siang. Saya izin untuk melakukan share screen. Semoga tampilan di layar saya sudah terlihat dan suara saya dapat didengar dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai perbandingan metode preview stick interpolation dengan linear interpolation pada data harga saham MSFT dan BRKB. Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah MSFT melambangkan saham teknologi tinggi atau big tech yang sangat cair atau highly liquid. Saham ini diperdagangkan dengan volume yang tinggi dan frekuensi yang sangat sering, menjadikannya acuan untuk data harga yang real time atau hampir sinkron atau sinkronus. Saham Microsoft ini merupakan saham dengan harga saat ini sekitar $500. Oleh karena itu, dapat dibandingkan dengan harga saham BRKB yang memiliki rentang harga yang hampir sama dengan Microsoft. Agar terlihat jelas secara ilustrasi grafik,
kedua harga saham tersebut. Selanjutnya, mengenai tujuan dan sumber data, tujuan utama dari analisis ini adalah untuk membandingkan efektivitas dua metode interpolasi, yaitu previous tick interpolation dan linear interpolation. Data harga saham Microsoft dan BRKB diperoleh dari website 12 Data. Kemudian data ini diambil setiap menit pada tanggal 10 November 2025 atau minggu lalu ya, Senin minggu lalu pada pukul 9.30 sampai 11.30, yakni ini dalam rentang waktu 2 jam dengan observasi per menit. Berikut adalah grafik harga saham Microsoft dan BRKB. Yang biru ini adalah Microsoft dan yang orange itu adalah BRKB, di mana titik-titik merah ini menyatakan frekuensi 5 menit ya. Jadi setiap 5 menit sekali itu ada satu titik merah di situ. Begitu. Jadi inilah analisnya akan dilakukan analisis seperti ini ya. Gitu. Kemudian setelah itu ini adalah metode previous tick interpolation. Jadi di sini terlihat jelas ya bahwa metode tick interpolation itu membuat grafik itu menjadi grafik tangga ya. Jadi menggunakan nilai yang sebelumnya gitu. Begini. Jadi seperti itulah. Jadi di sini terlihat jelas bahwa ini adalah grafik tangga pada saham BRKB seperti itu. Nah, untuk korelasi antar return itu kayak gimana? Kalau yang sinkronus atau data aslinya itu adalah 0,0962. Kemudian datanya itu hanya per 5 menit, itu korelasinya turun menjadi negatif bahkan ya, negatif 0,0229. Dan kemudian dengan metode previous tick fill atau mengisi bagian-bagian yang kosong pada BRKB tadi dengan nilai-nilai sebelumnya ya, seperti itu diperoleh sama ya, sama, minus 0,0229. Hal ini bisa sama karena return pada saat menit kedua hingga ke 4 itu dibuat sama dengan menit yang pertama, seperti itu. Jadi returnnya jadinya 0 gitu. Nah, yang menyebabkan korelasinya antara asinkron dengan setelah diisi dengan nilai sebelumnya itu sama korelasinya. Ya, selanjutnya ini adalah metode linear interpolation atau menggunakan garis lurus ya. Jadi kalau ada data yang hilang itu kita isi menggunakan garis lurus gitu. Atau fungsi linear ya seperti itu. Jadi ini terlihat dengan jelas grafiknya bukan grafik tangga ya, tapi grafik lurus gitu. Nah, ini tentu saja lebih baik ya kalau dari segi intuisi ya gitu, lebih baik. Oleh karena itu mari kita lihat korelasinya bagaimana perilakunya. Nah, ini kalau pada waktu sinkronus itu pada data penuh ya, itu korelasinya sama ya seperti yang awal tadi yaitu 0,0962. Ini sama persis. Kemudian kalau dibuat asinkron atau dihilangkan datanya itu ya, antara menit kedua sampai keempat itu dihilangkan datanya gitu. Jadi itu turun menjadi 0,0229 sama juga dengan yang tadi ya. Karena kan ini sama persis gitu prosesnya. Nah, setelah diisi dengan interpolasi linear ya atau garis-garis lurus tadi itu korelasinya itu menjadi 0,1181 gitu. Ini lebih baik daripada yang previous tick tadi ya. Itu lebih baik di sini. Nah, oleh karena itu saya simpulkan metode previous tick interpolation itu menghasilkan beda korelasi sebesar ini ya 0,1191 dan metode linear interpolation menghasilkan beda korelasi sebesar 0,0219. Di sini terlihat jelas bahwa metode yang kedua atau metode interpolasi itu lebih sedikit ya errornya yang dihasilkan, sehingga metode linear interpolation lebih unggul dibandingkan metode previous tick interpolation begitu dalam mempertahankan korelasi. Dan ini pada kasus khusus pada return harga saham Microsoft dan BRKB. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Gunardi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi korelasi saham berfrekuensi tinggi dengan metode Hayashi Yoshida. Oh iya, oke. Yang melatar belakangi saya mengerjakan tugas ini yaitu korelasi saham pada data high frequency ini sering lebih rendah atau biasa kita sebut dengan X effect. Yang penyebab utamanya itu adalah non-synchronous trading, yang dimana saham liquid bergerak sering, sedangkan saham kurang liquid itu sering tidak bergerak. Sehingga ini dapat menyebabkan return antar saham menjadi tidak sinkron, yang mana jadinya korelasinya itu menjadi bias. Yang bias ini dapat berdampak pada analisis risiko, diversifikasi portofolio, dan pengambilan keputusan. Jadi diperlukan melakukan metode estimasi yang lebih akurat, seperti Hayashi Yoshida untuk memperbaiki bias tersebut. Langsung saja ke hasilnya. Bisa metode lagi. Oke, langsung aja ke hasil. Di sini saya menggunakan data BBCA dan MAPI dengan periodenya itu 60 hari dengan interval datanya selama 5 menit. Di sini dapat kita lihat korelasi antara BBCA dan JK dari waktu 5 menit hingga 4 jam. Di sini dapat dilihat bahwa korelasi pada satu hari itu lebih tinggi daripada waktu 5T. Yang mana ini artinya pola ini merupakan contoh jelas dari X effect ini, yaitu fenomena turunnya korelasi ketika data itu diamatinya waktunya lebih singkat dibandingkan dengan data itu diamati dalam satu hari. Total datanya ada 3.389 data, 5 menit, kemudian data untuk yang trade nyatanya itu sebanyak 1.808 atau sebesar 53,5% dari data yang awal tadi. Yang mana ini berarti hampir setengah dari seluruh interval 5 menit, harga MAPI ini tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya visualisasi non-sinkron trading dari data BBCA dan MAPI ini. Dapat dilihat bahwa data BBCA yang warna biru ini bergerak hampir setiap 5 menit, sedangkan MAPI itu sering tidak bergerak, di mana titik-titik ini adalah menandai waktu ketika MAPI itu benar-benar diperdagangkan. Selanjutnya perbandingan korelasi dengan berbagai metode estimasi. Untuk true correlation-nya atau yang sebenarnya itu sebesar 0,1828. Kemudian untuk ketika datanya itu dihitung dalam waktu 5 menit, korelasinya itu sebesar 0,0747, yang mana ini sangat kecil dibandingkan data aslinya tadi. Kemudian untuk data interpolasi linearnya itu dalam waktu satu hari itu sebesar 0,1183. Selanjutnya korelasi dari BBCA dan MAPI ini jika menggunakan estimator dari Hayashi Yoshida dengan metode lainnya. Tadi udah diperoleh kalau korelasi target kita itu adalah 0,1828. Tetapi karena mengalami bias korelasi, jadi datanya itu sangat turun, korelasinya itu sangat turun hingga 0,1183. Tapi setelah kita menggunakan metode dari Hayashi Yoshida tadi, korelasinya itu lebih tinggi dibandingkan bias korelasi tadi, walaupun dia kenaikannya hanya sedikit. Selanjutnya ada visualisasi data trade nyata dari BBCA dan MAPI ini.
Dapat dilihat bahwa titik perdagangan itu titik-titik perdagangan nyata untuk BBCA dan MAPI setelah harga-harga yang tidak berubah dihilangkan, di mana garis biru ini menunjukkan log harga BBCA yang memiliki perdagangan jauh lebih sering, nilainya di 9. Selanjutnya garis merah ini menunjukkan log harga MAPI yang memiliki lebih sedikit titik perdagangan. Ini sama kayak tadi penjelasan dari korelasi BBCA dan MAPI yang menggunakan naive, Hayashi, dan true-nya. Dapat dilihat bahwa nilai Hayashi ini lebih mendekati korelasi yang sebenarnya dibandingkan model si naive. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Pak Gunardi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil Mas. Oh, berarti kamu bukan yang entire screen kan? Iya, betul. Ayo cepat sebabnya. Sudah semua. Sudah. Ini oke bareng-bareng. Akan melakukan presentasi analisis mikrostruktur efek dan pada data high frekuensi saham Telkom dan Astra. Untuk latar belakangnya, data frekuensi tinggi memberikan resolusi waktu yang sangat detail sekaligus menampilkan kompleksitas market mikrostruktur yang tidak tampak pada data harian. Saham Telkom dan Astra dipilih karena merupakan salah satu saham yang blue chip dan sangat liquid dan memiliki karakteristik pasar yang market Indonesia. Kemudian 4 isu utama mikrostruktur yang dianalisis adalah non-synchronous trading, kemudian bid-ask spread, kemudian volatility clustering, heavy tail distribution, dan kemudian dampak praktisnya ini adalah bias korelasi untuk optimasi portofolio, distorsi estimasi volatilitas, dan ketidakakuratan value at risk atau VAR, serta penurunan efektivitas strategi hedging-nya. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh non-synchronous trading terhadap estimasi korelasi dan efektivitas HY estimator, kemudian seberapa signifikan dampak bid-ask spread terhadap microstructure noise dan autokorelasi return-nya, kemudian apakah terdapat pola volatility clustering pada data high frekuensi, dan seberapa besar heavy tails mempengaruhi akurasi model risiko. Untuk metode penelitiannya, sumber datanya diperoleh dari Yahoo Finance, kemudian frekuensinya adalah 1 menit, dan periodenya adalah 8 hari perdagangan. Untuk saham yang digunakan adalah Telkom dan Astra. Untuk metode penelitiannya akan saya jelaskan seiring dengan hasilnya. Untuk yang pertama adalah pola perdagangan
ansinkronus di sini adalah terlihat bahwa saham Telkom yang berwarna biru itu memiliki frekuensi transaksi yang lebih tinggi dan juga merata. Kemudian untuk saham Astra menunjukkan periode aktivitas padat lalu hening. Perbedaan waktu ini memicu bias korelasi atau non-sinkronus tradingnya. Kemudian untuk estimasi korelasi data sinkron dan data asinkron, dapat diketahui bahwa estimasi korelasi pada data asinkron di sini adalah negatif 0,021. Kemudian untuk data sinkron di sini 0,068. Perbedaan ini menunjukkan adanya bias korelasi sebesar 69,6%. Kemudian fenomena ini dikenal dengan Epps effect atau korelasi antar aset menurun saat frekuensi observasinya meningkat. Kemudian untuk scatter plot dan analisis bias korelasinya, scatter plotnya di sini menunjukkan hubungan yang positif namun sangat lemah dengan korelasi 0,0685. Pola titik-titik yang tersebar ini membentuk adanya cloud atau menandakan adanya pergerakan bersama, namun hubungannya tidak kuat. Dari scatter plot terlihat beberapa outlier yang menunjukkan periode ketika kedua saham bergerak ekstrim dan pada waktu yang bersamaan. Kemudian untuk diagram batangnya ini, beberapa metode cenderung mengestimasi korelasi terlalu tinggi hingga 0,081, sementara metode lain ini justru lebih rendah. Kemudian untuk distribusi return sahamnya, kedua distribusi ini memiliki puncak yang tajam di sekitar 0, yang menandakan bahwa sebagian besar perubahan harga harian relatif kecil. Pola ini disebut dengan leptokurtik. Saham Telkom memiliki kurtosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan sahamnya Astra, yang berarti bahwa saham di Telkom ini memiliki ekor distribusi yang lebih tebal atau heavy tails. Kemudian untuk bid-ask spread itu untuk Telkom ini terdapat pola yang naik turun yang mencerminkan pergerakan harga akibat tekanan beli dan jual. Untuk di saham Telkom ini osilasinya itu tampak lebih padat yang artinya menandakan likuiditas lebih tinggi daripada di Astra. Kemudian di Astra ini lebih jarang, namun menunjukkan aktivitas perdagangannya yang lebih rendah. Pola ini menghasilkan autokorelasi yang negatif pada return jarak pendek. Akibatnya mikrostrukturnya ini noise. Kemudian untuk bid-ask bond-nya dari saham Telkom maupun Astra ini menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap volatility return jangka pendeknya. Kemudian untuk autokorelasi return saham Telkom dan juga Astra, dari kedua saham ini, lag pertamanya ini menunjukkan nilai yang negatif sangat kuat, yaitu sekitar negatif 0,523. Nilai autokorelasi pada lag yang lebih tinggi mendekati 0 menunjukkan hubungan antar returnnya lebih rendah. Pola ini menggambarkan bahwa perubahan harga dari satu periode ke periode berikutnya itu cenderung bergerak berlawanan arah. Kemudian untuk distribusi time gaps antar observasi ini menunjukkan distribusi waktu antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, yaitu rata-rata 387,2 detik atau 6,5 menit di setiap observasinya. Kemudian untuk volatility clustering saham Telkom dan Astra, ini dapat dilihat bahwa kedua grafik ini memperlihatkan adanya pola fluktuasi tidak merata atau periode dengan nilai kecil diikuti dengan beberapa lonjakan nilai. Untuk periode dengan lonjakan cenderung berkelompok pada waktu yang berdekatan. Kemudian untuk autokorelasi absolute return-nya, grafik ini menunjukkan nilai autokorelasi dari absolute return untuk saham Telkom yang berwarna biru dan juga Astra yang berwarna oranye. Nilai autokorelasi yang tinggi pada lag 0, yang ke-0 ini menurun pada lag berikutnya, menunjukkan adanya volatility clustering. Artinya adalah periode dengan volatilitas yang tinggi ini cenderung diikuti dengan periode
dengan volatilitas tinggi sebelumnya. Kemudian untuk distribusi Telkom dan Astra ini distribusi returnnya dilihat bahwa di Telkom itu kurtosisnya ini 10,14 yang artinya adalah distribusi leptokurtik dengan ekor yang gemuk. Kemudian untuk saham Astranya ini kurtosisnya 3,43 yaitu mendekati distribusi normal. Di Telkom ini menunjukkan resiko yang lebih tinggi dengan probabilitas returnnya ekstrim yang lebih besar, sedangkan di Astra ini lebih stabil. Kemudian karakteristik ekor distribusinya ini adalah membandingkan karakteristik ekor distribusi antara kedua saham. Untuk di Telkom tadi kan lebih gemuk, sedangkan di Astra ini lebih tipis. Yang menunjukkan bahwa di Telkom ini lebih beresiko daripada yang di Astra. Kemudian return time series-nya dari grafik ini ditunjukkan bahwa pergerakan return dua saham dari waktu ke waktu yang menggambarkan volatilitas, tren, dan juga pola pergerakan harga. Ini berguna untuk mengidentifikasi periode volatilitas dan korelasi antar saham. Kemudian analisis time series juga dapat membantu dalam pemahaman perilaku saham dan timing investasi. Untuk kesimpulannya, non-synchronous trading ini bias hingga 69,6% dan dikoreksi oleh HY. Kemudian bid ask spread-nya ini autokorelasinya negatif signifikan yaitu min 0,5 dengan sumber utamanya adalah mikrostruktur noise. Kemudian volatility clustering-nya ini berresistensi rendah atau bisa digunakan menggunakan model GARS. Kemudian heavy tails-nya ini adalah Telkom menunjukkan ekstrim leptokurtosis yaitu memerlukan model risiko yang non-normal. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Gunardi. Oke, ini berarti sudah semua apa sudah berapa ini yang presentasi? Sudah semua? Sudah, Pak. Semua sudah? Saya masih double online, tapi sekarang saya nggak pakai headset, jadi karena sama dokter nggak boleh headset ternyata merusak. Ya, oke, kalau sudah berarti sudah semua ya ini ya? Sudah? Sudah, Pak.
Oke, berarti kemarin yang Oke, sekarang terkait untuk sudah bisa dengar suara saya kan ya? Sudah? Bisa, Pak. Ya. Untuk bab selanjutnya ini saya ambilkan dari yang untuk bab terakhirnya ini yang tentang value at risk ya. Jadi karena di setiap data keuangan karena memang ya kita bicarakannya risiko keuangan. Nah, beberapa mungkin kemarin sudah untuk transaksinya kan macam-macam. Oh ya mungkin sebelum saya lanjut, mumpung saya ingat, ini ada yang maju ke lomba yang ini BPJS. Ada nggak yang dari grup ini? Kayaknya kan kemarin Reri yang banyak bahas BPJS. Halo Reri? Iya, Pak. Anda nggak nyoba BPJS? Sebetulnya belum, Pak, ya, karena ya jujur, Pak, banyak yang perlu saya Ini yang lain juga nggak, sebenarnya beberapa yang kalau tema ini kan salah satu yang di BPJS sebenarnya ada juga yang bisa dipakai kalau mau. Tapi kalau enggak ya sebenarnya harapan saya sih ada lah yang lebih ke sana ini kan yang untuk oke kalau enggak ada apa. Jadi yang untuk materi tentang mengukur resiko ya, karena di sektor keuangan kan selalu di balik itu ada kemungkinan resiko kalau namanya ada untung, ada kemungkinan rugi ya di konteks bisnis apapun yang Anda lakukan mesti ada resiko seperti itu. Ini yang maka mulailah kita akan coba melihat bagaimana setiap dari yang kita lakukan mesti ada resiko finansialnya. Nah, memang salah satu yang akhirnya dalam tinjauan di dunia keuangan adalah tentang adanya portofolio. Nah, portofolio di situ mesti ada yang namanya risiko portofolionya. Nah, inilah yang bagaimana kita mengukur dari semua aset keuangan atau sebenarnya apapun yang nggak konteksnya konteks investasi juga misalnya terkait di misalnya ini kayak gini bencana juga ada risiko finansial yang harus diperhatikan kan, salah satunya sebenarnya yang kalau Anda ingin mencoba menghitung adalah yang di Jakarta kan, kalau ada banjir resikonya kan besar, sekarang ada rekayasa hujan lah itu kan dengan menebar garam. Nah, coba dari sisi apakah kalau misalnya melihat fenomena seperti itu, apakah dengan uang yang dikeluarkan itu bisa menekan kerugian seberapa gitu. Karena kemarin ada sampai tanggul jebol misalnya seperti itu. Nah, masalahnya untuk itu kan uang keluar kan, yang untuk biaya itulah bagaimana pada saatnya untuk dari segi dampak manfaatnya mengurangi resiko dari banjir, karena setiap banjir mesti ada resiko keuangan juga kan, karena barang-barang yang mesti kemungkinan rusak gitu. Nah, maka sering kata di statistik yang paling ini di keuangan adalah namanya value at risk itu. Jadi sering dalam bahasa definisinya mungkin dalam bahasa notasinya ini, tapi kalau kita ini kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu porto dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan sampai 1 min alfa. Nah, ini kalau dinyatakan jadi R alfa ini adalah infimum dari peluang bahwa L akan X anggota R, peluang L lebih dari X, tapi kurang dari alfa. Ini alfa ini tadi ya yang
Jadi itu seperti apa? Kalau dalam bentuk gambaran itu berupa kayak ekornya lah. Maka kalau gunakan fungsi cumulative distribution, jadi peluang bahwa apa, dia kurang atau sama dengan X ini kan, kalau CDF antara ininya, kalau diinvestkan, itulah nilai L, tapi yang peluangnya 1 min alfa, karena ke arah yang ekornya kan alfa, jadi ini ke arah kalau CDF-nya berarti ke arah kumulatif kurang dari X-nya yang 1 min alfa itu. Nah, L ini yang sering diinikan sebagai apa? Loss. Nah, alfanya ini sebagai peluang untuk terjadinya itu sebagai ukuran, maka sering disebutnya VAR alfa ada kadang 99%, 95% itu kepercayaan. Tapi kalau 1 min alfanya berarti kan yang 5%, 1% seperti itu. Nah, nanti mungkin dalam bentuk bisa agak lebih ini kayaknya lagi. Jadi sering kalau secara mudah interpretasinya itu kita bisa melihat adanya ukuran resiko yang tadi bahwa dia kurang dari L 1 min alfa, kalau lebih dari L adalah alfa ya, gambarnya seperti itu untuk. Nah, dalam konteks untuk di keuangan ada yang namanya aturan, itu yang pakai namanya ada Basel 1, Basel 2, Basel 3. Nah, nanti silakan kalau Anda ini untuk konteks di industri ada aturan, berdasarkan ini internasional tuh, yang namanya Basel itu. Nah, ini kalau secara apa mungkin dinyatakan ada kekurangannya, itu besarnya kerugian jika VAR-nya terlampau. Jadi karena tadi kan batas ya, jadi pada saat sudah terlampaui apalagi gitu. Nah, maka nanti ada yang namanya CVAR, ada TVAR, itu yang untuk lebih menambah sebagai ukuran resiko. Ini kan kalau mungkin karena pada saat sudah tadi kan batas ininya kan di L ya, yang kurang dari L 1 min alfa, lebih dari L itu apa? Tadi kalau ini ya tadi yang L lebih daripada X itu alfa pada saat yang loss di bawah X itu yang 1 min alfa ya, jadi batas ininya. Nah, pada saat sudah melewati batas VAR-nya itu ada. Nah, ini yang masih kurang lagi, maka ada orang nambahkan, mengembangkan, ada kalau nggak ada TVAR, ada CVAR itu. Nah, ada yang lainnya lagi adalah namanya expected shortfall atau IS ini. Jadi rata-rata kerugian loss ketika kerugian tersebut melebihi VAR. Nah, saya disebut sebagai CVAR tadi yang saya ini kan. Jadi dia setelah melewati batas VAR-nya, L-nya tadi yang X-nya ini yang tadi peluangnya alfa. Nah, bagaimana situasinya setelah, nah ini yang tadi untuk menutup kelemahan dari yang kalau gunakan VAR saja, yang area setelah melewati VAR nggak diinikan. Nah, sekarang oleh yang expected shortfall adalah nambahin di sini adalah diambil rata namanya expected L, tapi L kondisional di area yang setelah melewati VAR. Maka disebut sebagai conditional VAR atau CVAR itu. Nah, ini sementara di sini kita akan melihat dari dua sisi seperti itu. Ini kelebihan dari tambahan yang tadi ya, yang area yang kekurangan di VAR ditutup oleh yang nah, untuk risk metricnya ini kalau asumsi yang ya selalu kayak kemarin kan kita menggunakan ada normal, tadi kalau ada yang sudah ini kan juga untuk bagaimana kondisi non normal. Nah, salah satunya ini bisa kita gunakan yang sebenarnya Expected Moving Average. Nah, asumsi untuk volatilitas ini karena kan dianggap mesti biasanya juga enggak konstan. Nah, ini adalah seperti inspirasi dari mungkin kemarin Anda lihat di gas kan ada tambahan ini.
dan ada aspek error. Tapi di sini diseimbangkan dengan yang kuadrat return. Jadi kalau lambdanya dekat 1 berarti dominan dipengaruhi oleh variansinya, tapi kalau lambdanya dekat 0 malah dominan dipengaruhi oleh return yang sebelumnya yang pengaruhi si variansi atau volatilitas ini. Walaupun jadi volatilitas konteksnya kan akar atas ininya standar deviasi ya. Jadi. Nah inilah yang karena sekali lagi resiko itu identik adalah dengan variansi gitu. Nah sekarang jadi dalam konteksnya ini VAR dikaitkan dengan standar deviasinya dikalikan adalah Z alpha. Z itu nilai yang normal standar. Jadi seperti Z 0,05 berapa itu ya 1,34 atau berapa itu ada yang di tabel normal itu sering jadi kuantil dari distribusi normal. Sering dipakai kalau zamannya kerja di statistik itu kalau alfa 5%, maka Z tabelnya berapa, alfa 1%, Z tabelnya berapa. Nah, ini adalah menghitung VAR versi yang gunakan. Terus kalau selanjutnya kalau ada posisi tidak di satu posisi, nanti ini juga akan diindikan untuk multi position itu akhirnya seperti apa. Nah, ini gunakan jadi kita sudah gunakan konotasi matriks ya. Nanti kovarian. Nah, ini yang tadi untuk yang gunakan pendekatan karena apa tadi variansi kausal kita akan ke Garch ya tadi ya. Ini juga salah satu untuk kita menghitung tapi gunakan yang melibatkan model gas karena variansi yang enggak konstan tadi. Terus bisa juga gunakan kuantil ya, jadi kuantil atau kuartil ya, kan kuartil 1 itu 20%, kuartil 2 itu median, kuartil 3 itu yang 75%. Nah, nanti juga di sini kita akan melihat bagaimana gunakan yang kuantil, sampai juga nanti di sini kalau untuk yang ada gunakan teori nilai ekstrimnya, kalau ada yang sering ini kan sebagai kayak outlier karena nilainya mungkin ekstrim, maka bisa juga gunakan pendekatan nilai ekstrim untuk konteks VAR. Ini jadi rumusnya agak lebih kompleks seperti ini. Dan ada lagi ini yang gunakan adalah POT yang menggunakan distribusi Pareto. Terus gunakan back access function. Nah, ini masing-masing nanti ada detailnya. Ini secara garis besar, tapi nanti nggak semua ini akan saya buat 2 kali. Jadi nanti ini yang sementara sudah saya ini yang pertama gunakan yang ini, yang untuk section tutorial yang paling sudah saya klik belum? Oke. Ya, yang untuk ukuran yang pertama yang ini yang fungsi transaksi tadi gunakan jadi menambahkan tadi kan L titik ininya tambah C sama saja cukup rho L ditambah C. Jadi soal pengaruh konstanta ini terhadap rho-nya tidak ada, jadi ini sebagai transaksi invarian, jadi geser sebesar C lah misalnya. Ini kan bahasa matanya kalau kita CL itu kalau tadi kan L untuk yang tadi batas ini kalikan suatu konstan C, ini bisa keluar tidak dengan dikalikan rho L-nya aja. Ini yang kalau disebut sebagai homogen. Ini beberapa aksioma yang tadi untuk
ini ada aspek invarian dalam kayaknya ada. Oke, mungkin sudah lebih ini kayaknya saya yang dengar ada. Ini mungkin monoton naik, jadi kalau L1 kurang L2, karena nanti kan kita bisa jadi multiple apa tadi ya, jadi nggak harus satu ini untuk titik di lossnya untuk filenya itu jadi L1 L2, maka ini juga row L1 row L2 ini yang namanya punya sifat monoton. Jadi ada 4 ya tadi yang disebut, ada ini adjacent, homogen, monoton, terus subaditif. Jadi ini row L1 tambah sama aja guna dari row L1 ditambah row L2. Nah, bagaimana si file artis yang pertama ini memenuhi yang mana aja, nanti bisa dicek apakah di keempat-empatnya terpenuhi enggak. Nah, nanti silakan bisa Anda cek bagaimana, ini kan main di L, bagaimana L plus C. Ini yang untuk yang pertama ini. Terus bagaimana kalau C kali N? Nah, kalau memenuhi keempat-empatnya berarti dia memenuhi sifat yang keempatnya tadi. Nah, nanti dicek bahwa var tidak memenuhi aksioma subaditivitas ya. Jadi kalau kita mempunyai ini var dari L1 plus L2 ini tapi tidak memenuhi bahwa ini, nanti juga pada saat Anda nanti menghitung var, bagaimana untuk kasus kalau saya punya ada 2 L ya, L1 dan L2. Kalau kemudian berarti nggak memenuhi yang nomor 4 ini. Terus saya kita short file ini ya yang digunakan ini juga nanti bisa dilihat apakah semua terpenuhi enggak. Nah, ini kalau yang S memenuhi keempat aksioma. Dan nanti jadi dicek setelah kita menghitung itu enggak apa-apa. Terus tambah lagi dia adalah berhitungan tairisnya, karena yang setelah tadi lebih dari batas varnya dia ingin melihat tetap dilihat tapi walaupun diambil ekspektasinya atau rata-ratanya kan itu. Nanti kalau secara dengan ini bahwa ES itu memenuhi itu ditambah lagi perhitungkan yang di luar, kalau yang var tadi kan enggak. Nah, ini kemarin saya cobakan, silakan nanti Anda bisa masuk ini, coba collab-nya moga-moga kelihatannya sudah saya rubah statusnya, Anda bisa sebagai viewer itu. Ini saya contoh pakai yang BBCA ini data yang var sama ES-nya ini datanya 681 hari, deviasinya ini rata-ratanya bukan negatif ini. Nah, ini nilai var dan ES kan beda kan, ini jadi ini 0,03, ini 0,04 yang gunakan historiknya tanpa, kalau yang ini parameter kan pakai asumsi normalnya itu. Kalau yang di non parametriknya kan nggak harus normal. Nah, ini antara var dengan itu kalau kita gambar, jadi posisinya yang XL itu di posisinya di kanannya ini. Dari sisi ini gunakan yang loss harian ya. Ini sama-sama gunakan yang 9% atau alfanya 1% itu. Ini kalau disebutnya kebetulan ya nggak simetris ya kalau mau ya, nanti sebenarnya bisa diuji di normal enggak kalau memang. Maksudnya kalau lihat gambarnya kayaknya mungkin enggak, walaupun ya hampir kayak simetris itu.
Tapi S dengan VAR, jadi sekali lagi kalau lihat tadi angkanya juga ini kan berbeda kan ini kan. Ini 0,0327, ini 0,432. Untuk yang ini 342, 392. Untuk yang parametrik dengan gunakan asumsi normalnya nilainya hampir dekat, jadi pada saatnya parametrik nilainya cukup jauh. Nah, ini contoh bagaimana kita menghitung VAR dan ES ya. Ini gunakan yang 1%. Nah, ini kalau diganti misalnya bagaimana BBRI, coba saya ganti moga-moga enggak ada. Bentar. BBRI dengan BCA gimana dari segi risikonya? Ini lumayan, karena ini datanya cukup besar ya 300. Sebenarnya tadi saya ambil ke tahun 2025 aja mungkin lebih pendek, ini 2 tahun lebih. Ini bisa juga di sini alfanya yang diinikan, ini juga cuma 1 periode ke depan. Oh, ini lebih besar nilai-nilainya ya. Tadi 0,3 sampai 0,4. Ini juga kayaknya normalnya ya sulit di ini ya. Tapi ini ada yang sampai di sini nih, Bang, yang BR tadi kayaknya yang BCA mungkin enggak. Jadi ini kalau lihat dari yang antara, tapi kalau memang cenderung simetris, normal ini biasanya agak lebih dekat. Paling sama ini dia nih. Tapi kalau memang ini kan mau dinyatakan normal juga kayaknya enggak kan ini ada di, jadi makanya ini lumayan lebih jauh dibanding tadi yang BCA lebih dekat. Coba mungkin saham yang lebih ekstrim lagi kayaknya BRPT. Untuk ngecek yang goreng kayaknya lebih besar lagi. Coba BRPT, singkat saya. Coba BRPT. Jadi aset ini memang kenapa saya mudah ambil yang saham ya karena dari Binance Yahoo kan. Nah, nanti di Yahoo sebenarnya ada harga emas, kalau nggak tahu kodenya apa nanti silakan di ini ya. Sebenarnya secara ininya nggak masalah ini. Coba BRPT. Kan lebih besar lagi kan ini. Hampir 12% ini. Wah, ini hanya lebih menceng lagi ini. Karena BRPT itu dari harga 800-an sekarang hampir 3.500 atau hampir 6.000 itu. Ini lagi ekstrim banget itu, nggak tahu ada apa, apakah itu akan stabil di sana. Tapi makanya ini nilai VAR-nya langsung melejit besar itu. Terus kalau Garuda kemarin sempat berhenti ya, jadi enggak. Oh, Goto. Ini Goto yang lagi sekarang posisinya, walaupun kemarin pamer sudah mulai untung, tapi Goto sempat nilainya juga jatuh. Sekarang mungkin VAR-nya di berapa dari segi. Tapi BCA kan relatif kecil. Ini Goto. Nah. Wah, hampir ini oh ya, ini Goto udah ganti tapi hampir mirip dengan yang tadi BRPT ya. Karena Goto dengan BRPT tadi secara risk hampir sama itu tapi kayaknya untuk yang kalau ini nilainya antara parametrik ini cukup dekat, memang ya relatif, walaupun ini ya nggak normal tapi ini kan simetrinya kayaknya masih kelihatan. Ya oke, nanti silakan dari berbagai macam aset yang Anda miliki bisa dilihat itu. Sekarang yang
kedua, section keduanya adalah mana ini tadi sudah. Dari Nafar dengan ES. Nah ini kalau alfa memang kadang kita ambil ya 1%, bisa mungkin lebih kecil lagi 0,5%, tapi kadang banyak yang gunakan di sini adalah 1%. Itu. Ini tadi ya yang gunakan parametrik, terus metode parametrik, terus gunakan bisa juga dengan Monte Carlo. Jadi total nanti ada, kalau tadi kan non parametrik sama parametrik aja. Metode untuk ininya apa, pakai yang ES. Nah sekarang nanti tambahkan ada yang gunakan Monte Carlo. Ini yang gunakan kalau ini distribusi normal. Terus bisa studenti, kalau ini sama-sama simetris, cuman bedanya kalau normal kurtosisnya 3 ya, kalau T kan enggak, ini yang ada. Terus juga kalau non parametrik kemungkinan yang bisa juga jadi ke aspek extreme value teori. Jadi kalau ada yang kayak tadi nilai mungkin jauh sekali dari, atau sering ini kan seperti outlier lah. Ini tentang apa variabilitasnya. Terus untuk data ini sebenarnya Anda bisa eksperimen tadi ya. Kalau tadi kan 2003, kalau saya buat lebih apa ya, lebih pendek nanti seperti apa, lebih panjang seperti apa. Nah nanti ini terkait untuk mengecek bagaimana kebutuhan data pada saat kita untuk melakukan estimasi tadi ya. Nah, jadi kalau untuk yang terkait karena variabilitas tadi kan ada kaitan ke arah kemungkinan tadi kalau beberapa di kemarin asumsi mungkin konstan pada saatnya ternyata ada variabilitasnya, ini kadang kita masuk ke area yang memang mengarah ke GADS atau yang tadi yang versi yang EWMA ini sering disebut juga, karena di GADS itu mengakomodasi kemungkinan dari perilaku errornya ikut mempengaruhi variansinya. Terus dari sisi kalau up itu kan hanya errornya, tapi kalau GADS kan juga variansi masa lalu. Mungkin kalau Anda perhatikan nanti di rumusnya GADS kan ada sigma T, ini kan sigma T kuadrat ditambah error T-1 kuadrat. Nah, coba ini kemarin saya coba di ini untuk ini guna data ini sahamnya Tesla. Nanti ini juga kalau terlalu panjang bisa dicoba nanti dipendekkan. Kalau datanya yang Indonesia punya pakai JKJK ya nanti ya di ini yang historical, terus yang parametrik, terus
gunakan ini yang var, terus yang ES. Enggak. Kayaknya kemana ada yang enggak ini. Ini kalau istilah sama normal jauh berbeda, kadang memang kemungkinannya dia memang nggak memenuhi sering ekor tadi itu kan ekor tebal, jadi nggak normal, mungkin nggak cocok gitu, makanya jauh sekali ini. Biasanya kalau normalnya masih ini, nah ini kan benar kan, jadi ininya dia kalau normalnya kan area sini. Maka antara yang tadi gunakan non parametrik sama yang parametrik, kalau yang parametrik karena mengandalkan normalnya maka jelas kayak gini, maka jadi berbeda itu. Nah ini var, jadi hasilnya bisa jauh sekali pada saat kalau memang pelanggaran. Nanti silakan Anda coba lah, kalau dicek ini distribusi normalnya kan kelihatan sekali kan, ini enggak dipakai gigi plot kelihatan bahwa dia memang enggak ini normalnya dilanggar itu. Nah, silakan makanya nanti untuk dicoba hitung var pada saat yang mungkin parameter dengan bisa sama pada saat kalau asumsi normalnya terpenuhi, biasanya nanti tadi yang BBCA kayaknya ya, coba kita ganti. Terus nanti juga bisa eksperimennya adalah Anda datanya dikurangin ya. Ini kan datanya panjang ini. Nah, sekarang saya ganti BBCA JK. Tadi datanya banyaknya sama. Nanti bisa juga Anda motong di sini ya. Jadi ini kan 2019 berarti hampir berapa? 6 tahun. Coba yang ini kayaknya tadi yang BCA ya masih dekat-dekat normal. Bener enggak nanti kalau pakai datanya hampir 6 tahun. Oke, bisa. Nah, ini coba nilainya kan relatif dekat kan antara yang parametrik dengan yang historical atau yang nah ini juga masih ada yang istilahnya runcing ya, kurtosisnya berarti lebih dari 3 banyak ini. Kalau yang ekor tebal ini kan enggak kayaknya ini, tapi yang ini lebih layak kayaknya T kalau tadi dipakai ini. Tapi relatif hasilnya enggak terlalu jauh berbeda karena masih sama-sama simetrisnya ini. Tapi kalau distribusi yang kurtosisnya sampai biasanya makin runcing kayak gini, lebih cocok kan gunakan yang T sebenarnya. Tapi kalau lihat ini masih lumayan karena ini nilainya cukup dekat antara yang historical dengan parameter. Jadi aspek normalnya tidak terlalu dilanggar. Nah ini kan masih ada gara-gara yang ekor tadi kan masih jadi tidak mudah, tapi karena simetrisnya masih relatif antara parameter dengan yang historical, nilainya masih cukup dekat. Tapi yang pakai ES kan tadi expected dari yang LL yang di atas par. Nah, padahal yang di atas par ini kan ternyata masih lumayan, makanya jadi menghasilkan di sini kan kayak rata-rata, karena masih ada yang mungkin nilai jauh di sini, yang di atas par diambil rata-ratanya, maka dapatlah yang di ES ini kan. Tapi kalau nggak dari sisi ekolnya ini berarti yang expected rata-ratanya dekat dengan si L-nya itu kayak tadi bisa agak dekat, tapi ini cukup jauh. Berarti ada yang nilai-nilai di atas par ya. Terus kan ini dapat kasih ES tadi yang rata-rata. Nah, silakan nanti Anda untuk yang ini tadi saya mungkin tidak tambah yang 3 lah, nanti yang economic upnoten kan yang tadi ke guards-nya.
Oke ya. Ini tadi ya yang dari JPM bukan tahun 94. Distribusi dia normal tapi ininya volatilitasnya gunakan yang EBMA. Ini tadi ya yang gunakan, jadi melibatkan ada ini sama variansi yang sebelumnya, ini mirip seperti apa yang ini kan idenya GARS ini nambahkan. Kalau GARS ini kan errornya tapi yang ini diganti returnnya. Kalau di bahasa modelnya GARS yang di time series itu kan ininya error ditambahi variansi, tapi kalau di sini adalah return ditambahkan tambahan ini yang idenya dari GARS ini yang sigma kuadrat T-1 itu. Nah, tadi yang gunakan nilai setnya ini diskusi normal yang ini nanti alfa sebenarnya bisa dicari alfa yang optimalnya berapa, mestinya bisa di apa, kalau memang bobot pengaruh ininya lebih besar maka alfa lambdanya ya hampir ini ya mungkin 1, maka cenderung pengaruh dari yang ini, tapi kalau yang lambdanya makin kecil maka pengaruh dari yang return sebelumnya lebih dominan itu. Oke, ini yang pakai tabel apa normal standar itu ya, kalau pakai 1% kan 2,33, kalau 5% kalau enggak 314 134 atau berapa ya, nggak bisa, udah nggak apa, nanti dicek aja ini. Ini kan kayak gunakan di dulu zamannya uji set itu kan 1%, 5% itu kan ada nilai ini. Ini cara nyari VAR-nya, jadi dari singkatnya ini kan dikalikan dengan tabel setnya. Nah ini kalau yang untuk multi period, silahkan. Ini kemarin saya coba yang multi period menggunakan yang EBMA ini. Oke, ini hasil. Nanti silakan dieksperimen juga. Ini apa sahamnya ya di sini? Oh, Tesla lagi ini sama Google. Jadi tadi kalau yang kita ingin ada 2 saham, berarti kalau ini Google dengan Tesla karena kovariannya ya sebenarnya ya kecil, mungkin kan sering kalau ada dependensi tinggi kan kovariansinya juga ikut tinggi di sini, jadi positif ini. Ini yang menggunakan EBMA, VAR ininya 5,3, 5,8, 5 ini hampir lumayan berdekatan ini di. Ya oke, silahkan nanti dicoba dulu. Oh ya kita ya sudah waktunya mau habis ya ini. Ya, maaf tadi agak sedikit ada gangguan untuk kuliahnya enggak, karena harus ada online yang saya tadi 3 ya tadi ya. Oke, mungkin sampai sini nanti untuk jadi di ini saya sampai 73 dulu, nanti sisanya
minggu depan. Tapi kalau Anda mau misalnya 14 ke sini juga nggak apa-apa. Yang kayaknya yang sudah saya buatkan sampai ada collab-nya, ini ada collab-nya. Yang ini yang kuantil kelihatannya juga sudah. Tapi yang ini yang belum, ini yang tadi belum. Nanti untuk jatah minggu depan lah ini karena sudah minggu ke-13 ya minggu depan. Saya harapkan nanti sudah. Sekali lagi ini sumbernya adalah dari saham. Sebenarnya Anda bisa juga ke nggak saham, yang penting yang di Yahoo ada ya, karena ini semua kan bacanya nanti dari yang di Yahoo. Jadi yang di Yahoo seingat saya kan nggak cuman saham itu bisa dicoba. Jadi Anda nggak harus mengukur risiko untuk konteksnya saham ya. Tapi nanti silahkan Anda kaji untuk berbagai aset yang lain. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk tugasnya jadi silahkan nyambung itu ya di mana, sudah cukup? Apa ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Jadi tadi ya, nanti sekali lagi, tapi kalau bisa jangan saham ya, kalau bisa nyoba yang, tapi memang yang gampang yang Yahoo ya. Tapi kalau ada yang bisa dibaca langsung, karena yang biar mudah itu, nanti lihat perilakunya masing-masing instrumen ya. Kalau lihat tadi ya BCA dengan yang mungkin tadi saya coba sudah Goto sama itu aja sudah kelihatan kan dari segi resikonya. BCA kayaknya yang tadi, kalau dari yang BRI aja sekarang lagi cukup, kalau lihat di VAR-nya kayaknya tadi sudah lebih besar daripada BCA sehingga kelihatannya di. Nah, nanti untuk yang mungkin kalau harga emas ya, seingat saya ada di Yahoo, nanti silakan dicoba ya. Ya, oke, untuk hari ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih. Moga-moga minggu depan ya nggak ada gangguan yang harus saya terpaksa online, karena ini tadi bareng ternyata juga agak susah saya memanagenya, karena problemnya saya sudah nggak bisa pakai headset, jadi karena harus, maka tadi kalau ada beberapa device ternyata pusing juga mengendalikannya. Ya, oke, kita tutup ya. Terima kasih ya. Nanti sampai ketemu minggu depan, moga-moga bisa offline lah untuk minggu depan. Oke, makasih. Saya tutup ya. Oh ya, Terima kasih, Pak. persensinya ya. Sebentar, persensinya kayaknya tadi ini semua masuk ya. Nanti saya entry aja ya. Kayaknya Pak. lupa ya, persensi tadi belum ya? Belum, Pak. Iya ya. Ya nggak masuk satu kayaknya ini. Ya oke, nanti saya entry aja lah sudah gitu. Ya oke, saya tutup ya. Makasih ya. Ya.